Shalom teman-teman. Oke, melanjutkan yang Kak Uce sampaikan, bahwasannya kebenaran itu membersihkan setiap bagian dari hidupmu. Kalau kamu dapati hatimu tanahnya seperti apa? Orang berpikir bahwasannya orang ini keras dan dia tidak bisa dengar kebenaran. Tapi kamu nggak mengerti, mungkin hatinya masih seperti jalan yang berbatu-batu. Tapi bukan berarti jalan yang berbatu-batu tidak bisa digemburkan. Yang cuma punya tanah sedikit. Nggak mungkin nggak bisa. Coba kita buka Matius 13. Mulai dari sini. Ayat 3. Ayat 3 sampai 8. Matius 13 ayat 3 sampai 8. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak, di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Orang berpikir bahwasannya, wah ini orang ini keras, belum bisa mendengar kebenaran. Ada waktu di mana waktu Tuhan sudah berkata cukup, enough, kamu cukup sampai di situ. Dia akan mulai merubah setiap hati yang keras jadi lembut sekali, gitu. Tanah pinggir jalan, iblis memakannya sampai habis, jatuh di tanah berbatu-batu. Itu tanah yang kalau orang bilang ini nggak bisa, gitu, nggak bisa, dia nggak akan bisa tumbuh. Siapa bilang nggak bisa tumbuh? Respon pertama itu yang menentukan. Kalau kamu melihat hatimu, kamu dapat firman, kamu dapat kebenaran, seperti yang baru disampaikan. Apa yang ada di dalam hatimu? Ya, ini kebenaran. Percaya, pasti akan terjadi di hidupku. Amin. Waktu kamu dengar firman tentang iman, di mana yang tidak ada jadi ada, di mana yang ada jadi tidak ada. Lalu kamu berkata apa? Yes, amin. Amin. Tapi waktu kamu kembali pulang, kamu berhadapan dengan kenyataan. Terus kamu bicara apa? Waktu kenyataan bicara lebih kuat di pikiranmu daripada kebenaran, kamu akan berkata apa? Oh iya, memang begini. Memang gak bisa. Padahal tadi kamu baru dengar firman. Di situ kamu mendapati berarti hatimu itu tanah yang berbatu-batu. Tapi gimana caranya supaya yang batu-batu ini hancur? Respon aja kebenaran. Aku mau belajar Tuhan. Kalau hari ini kamu gagal menghidupkannya, bukan berarti firman yang kamu dengar tadi berlaku cuma untuk hari ini. Nah, hari esok dia masih berlaku. Hanya kamu mau merespon langkah lagi nggak, maju lagi nggak. Tuhan, aku mendapati hatiku ini tanahnya batu-batu. Tolong Tuhan Yesus, bersihkan Tuhan Yesus. Yohanes 15 bilang, kamu memang sudah bersih oleh firman yang aku beritakan. Jadi kalau kamu baca firman, kamu dapat sesuatu hal yang kuat di dalam firman itu dan bicara kepadamu. Itu sebenarnya firman sedang membersihkan dirimu. Mengubah tanah yang batu-batu, yang semak duri, yang pinggir jalan itu jadi tanah yang baik. Tapi kalau hari ini kamu gagal menghidupkannya, bukan berarti dia tidak berlaku untuk esok hari. Dia akan tetap berlaku sampai apa? Firman jadi daging. Sampai itu benar jadi di dalam hidupmu. Tapi ini yang aku mau bagikan. Kamu tahu enggak? Kalau dahulu sebelum kamu kenal kebenaran, sebelum kamu tahu kebenaran, hati kita ini tahu apa? Seperti babi yang sering kalian makan tuh. Ya, tak? Seperti babi. Kenapa seperti babi? Kamu harus ngerti di situ. Babi enak untuk kita. Oh, rica-rica, panggang, wah luar biasa. Kecuali mereka yang tidak suka ya pasti nggak enak dipandang. Tapi kamu ngerti enggak? Babi itu seperti apa? Hidup di mana? Di kubangan lumpur.
rakus, itu omnivora. Semua segala sesuatu dia makan. Gitu. Banyak hal yang dia tidak tahu dia makan aja terus. Dia makan aja terus. Itu babi. Nah, kamu bukan babi, tapi dulu hatimu, hatinya kita sebelum tahu kebenaran, itu kayak babi. Susah, tahu enggak? Coba kamu buka. Buka ayatnya, Matius 7 ayat 6. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dan kakinya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Tahu enggak? Itu merujuk kepada orang-orang yang tetap keras kepala meskipun Injil telah diberitakan kepada mereka. Kepada orang-orang yang menghujat, menganiaya, yang memberitakan seperti itu. Dulu kita waktu diberitahukan kebenaran, telinga kita berat untuk mendengar. Dan hati kita berat untuk menanggapi. Dulu kita termasuk di kawanan ini. Hei, supaya kamu tahu anak Tuhan. Tidak ada orang menggembalakan babi. Ada kamu lihat, bawa babi ke padang, ayo makan rumput. Nggak ada. Kita sedang tidak menggembalakan babi. Kita sedang menggembalakan domba. Coba kamu lihat. Kedegilan hati, keras kepala, itu menunjukkan bahwasannya apa? Ternyata masih ada sifat-sifat babi itu di sini. Gitu. Masih ada dan itu kental sekali. Gitu. Tapi bagaimana dari babi bisa jadi domba? Dari domba penyakitan bisa jadi singa. Kamu dengar kebenaran dan kamu lakukan. Kamu memperkatakan kebenaran dan kamu melakukan. Tidak selamanya kamu akan jadi babi. Karena begini, waktu kamu diberitakan firman, lalu kamu menolak, keras kepala, tidak mau dengar. Nah, itu sama seperti tadi. Kamu membiarkan hatimu tetap jadi tanah yang berbatu-batu. Dan kamu tetap membiarkan kedegilan hatimu tetap sama seperti babi. Itu sebenarnya. Coba kamu renungkan. Karena pada dasarnya orang yang punya kedegilan hati. Firman Tuhan bilang apa? Stop, berhenti. Jangan beritakan kebenaran kepada mereka. Jangan. Sudah cukup sampai di situ aja. Kenapa? Karena nanti setiap benih firman, kebenaran yang diberitakan itu akan dimuntahkannya. Itu akan dianggapnya hina. Itu tidak akan dianggapnya sesuatu yang benar. Karena apa? Karena kebenaran diri sendiri menguasai hatinya. Menguasai pikirannya. Tidak ada yang lebih benar dari hasil pikiranku. Tidak ada yang lebih benar dari apa yang aku tahu. Tidak ada yang lebih benar dari apa yang jadi prinsipku. Tahu? Orang muda itu menyangka jalannya lurus. Tapi ujungnya menuju maut. Orang muda selagi dia belum jatuh, dia nggak akan tahu kalau dia salah. Tapi bagaimana caranya supaya orang muda yang seperti ini, sebelum dia jatuh, dia sadar bahwa dia salah. Itu. Berarti benar, sifat kebabian itu harus dihancurkan. Harus dihilangkan. Kedegilan hati. Caranya gimana? Aku enggak tahu. Kamu berasal dari manapun, kamu pasti punya nilai-nilai pribadi yang kamu bawa dari sana ke sini. Tapi waktu itu bertemu dengan satu kebenaran yang ini kok begini. Itu akan terjadi satu pertentangan yang kuat di hatimu. Wah, ini enggak cocok dengan aku. Ini enggak bisa dengan aku. Puzzle-nya enggak ketemu, dia enggak klop. Begitu, dia enggak klop. Tapi sedangkan ada orang yang ibadah begini, kebenaran begini. Wah, ada sampai bisa bilang begini. Wah, kita ini satu pabrik. Bisa bilang begitu. Tapi yang lain gak bisa bilang begitu. Gak bisa bilang begitu. Loh, sekarang kamu lihat ke dalam dirimu. Apakah kamu sudah mengizinkan untuk dirimu benar-benar dibersihkan setiap hari? Kadang aku merenungkan Tuhan Yesus. Kenapa ya? Kok kalau aku menyampaikan renungan atau apa, sharing, tidak pernah ada kabar anugerah datang.
Kenapa ya? Bukankah anak-anak ini butuh anugerah? Tapi yang kurenungkan buat hidup kalian, kalian sudah terlalu banyak dapat anugerah. Sampai akhirnya kalian sampai bodoh. Karena terlalu banyak. Tapi itu deh, waktu kamu sudah mulai dewasa, makananmu bukan susu lagi. Tapi makanan keras. Gitu. Waktu kamu dapat makanan keras, tergantung kamu. Semua orang ini akan makan makanan keras. Tapi tergantung kamu. Kamu buang atau kamu telan. Karena itu akan sama-sama kamu makan. Orang bilang racun gak bisa diminum. Siapa bilang racun gak bisa diminum? Bisa diminum. Iya dong, kan air. Bisa diminum. Tapi enggak benar kalau diminum. Karena racun. Itu. Kita sering menganggap hal yang hampir benar itu kebenaran. Makanya waktu kita mengirim, oh iya ini yang benar nih, menurut benar nih. Tapi waktu ada firman yang mengkoreksi, di situ hatimu enggak terima. Enggak bisa kak, kamu enggak bisa begitu. Waduh, gimana deh? Sekarang kamu berada di sini. Aku nggak tahu tuh. Sebenarnya kamu sudah malas aku ke tempat ini. Atau kamu sedang ngalamin pergumulan yang cukup berat. Hei, cari kebenaran itu. Cari kebenaran itu. Kalau kamu menemukan kebenarannya, kamu temukan jalannya. Kebenarannya cari dulu. Yang disampaikan sama kamu berulang-ulang. Sudah berulang-ulang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengar setiap khotbah yang menguatkan kamu. Yang keras itu dengerin. Supaya apa? Itu membersihkan hatimu. Supaya itu membersihkan hatimu. Karena gak ada caranya. Bagaimana seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan. Tapi banyak orang yang menolak kebenaran. Banyak orang yang menolak kebenaran. Kenapa? Karena baginya kebenaran yang di Alkitab itu tidak cukup. Tidak cukup. Sangat tidak cukup. Aku pengen kebenaran yang lebih dari sini. Aku pengen yang mind blowing. Wah, istilah-istilah begitu. Yang out of the box. Wah, apaan? Kalau itu keluar dari kebenaran, itu bukan kebenaran lagi. Siapa orang? Kalau aku tanya kamu. Misal, kamu bersalah. Terus kamu ditegur. Siapa orang yang suka dengan kebenaran? Waktu kamu salah kamu ditegur. Nggak ada yang suka dengan kebenaran. Tapi bayi, dengar baik nih. Kalau kamu nanti buka, cari ayatnya sendiri. Bayi itu tetap menginginkan susu yang murni dari ibunya. Satu pernyataan hamba Tuhan. Orang yang dewasa, jasmani, dengar ya, orang yang dewasa jasmani, waktu dia sudah dewasa, seusia seperti ini, seusia kalian, nanti kalau dia sudah mulai lulus kuliah, kamu yang sudah dewasa secara jasmani, kamu akan berpisah dari orang tuamu dan menyatu dengan keluarga barumu. Kamu akan merantau, kamu akan pergi kemana-kemana. Benar? Tapi orang yang dewasa rohani, dia tidak bisa pisah dari Bapa. Kalau jasmani kamu akan pisah dari orang tua. Tapi orang yang dewasa rohani dia akan semakin melekat dengan Bapa. Karena dia tahu di luar Bapa tidak ada kebenaran. Di mana ada kebenaran? Enggak ada. Di luar Yesus enggak ada kebenaran. Terus kamu mau cari di mana kebenaran selain di dalam firman? Karena itu, Dek, aku mengerti. Kamu capek dengan hidupmu. Tidak ada perubahan. Kok hidupku begini-begini aja. Hei, kamu tahu enggak? Kalau kamu buka Alkitabmu. Ini menurutku ya. Kalau kamu buka Alkitabmu. Dari Maleaki itu ada kertas kosong. Tanpa tulisan, benar. Itu 400 tahun masa kegelapan. Tapi apakah dalam waktu 400 tahun itu Tuhan tidak berbuat apa-apa? Tak mungkin. Dia sudah merancangkannya jauh hari. Bahwasannya Yesus Kristus sang penyelamat akan datang.
Tapi orang melihat apa? 400 tahun masa kegelapan itu Tuhan tidak berbuat apa-apa. Mungkin itu yang kamu alami. Kok hidupku sepertinya tidak ada yang terjadi? Tidak ada juga perubahan yang terjadi. Aku sudah diberitakan firman. Ini kok kayaknya kosong aja di part-part ini. Kok kosong aja di bagian-bagian ini. Emang kamu pikir kamu tanam jagung sehari tumbuh? Kamu garap tanahnya berapa lama? Kamu siram berapa lama? Kamu tanam berapa lama? Terus kamu berharap apa yang kamu tabur hari ini, besok sudah kamu tuai. Ada yang seperti itu. Itu perkenanan. Ada yang seperti itu. Tapi coba kamu lihat ke dalam dirimu. Percaya saja bahwa Tuhan sedang melakukan hal yang baik untuk hidupmu. Hanya cukup apa? Bertahan dan kuatlah, percaya pada kebenaran itu. Kamu sudah dapat apa? Memperkatakan bagi hidupmu. Hei, aku akan kasih tahu kamu. Adikku diperkatakan demikian. Adikku nomor 3. Ada satu hamba Tuhan yang menurutku dia salah. Dia berkata, dan mamaku, bapakku salah nangkap. Bahwasannya apa? Nanti anakmu yang nomor 3 ini, dia akan jatuh dalam perzinahan, bla 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 begini. Karena dia anaknya keras kepala, keras gini. Tahu setiap hari kalau dia jumpa adikku yang nomor 3 itu, semasa dari SMK kelas berapa dia itu, udah habis terus diintimidasi sama orang tuaku. Asal dia buat satu kesalahan, orang tua akan bilang, kamu memang anak gak berguna. Kamu ini nanti akan hamil di luar nikah. Loh, itu orang tuaku. Sampai aku di tahun baru kedua 2022. Berarti itu tanggal 2 Januari itu. Aku lagi di pasar raya, telepon. Dia telepon. Orang adikku nangis. Terus bilang, "Bang, memang aku ini gak berharga ya." Siapa yang bilang? Bapak mama. Kenapa? Diceritakannya lah dari A sampai Z. Kok bisa hamba Tuhan itu bilang seperti itu? Atau jangan-jangan orang tua kita yang salah nangkap. Lama diperkatakan begitu. Aku terus setiap hari diperkatakan. Aku gak berguna. Nanti hamil di luar nikah. Perempuan gak berguna. Dia sampai bilang, untuk apa aku hidup ya bang? Kalau gitu aku mati aja. Itu diperkatakan begitu. Tapi tahu yang kulakukan sebaliknya. Enggak. Kamu anak yang berharga. Kamu dicintai. Kamu dikasihi, kamu anak yang pintar. Siapa bilang kamu bodoh? Kamu pintar. Kukuatkan dia setiap hari. Kuperkatakan di dalam doa setiap hari. Ku telepon dia, dek kamu anak yang pintar. Jangan menyangka kamu anak yang bodoh. Sampai orang tua akhirnya lihat. Bulan September tanggal 4 aku baru lihat WhatsApp-nya. Lihat, kamu baru bilang begini. Puji Tuhan bang, aku dapat beasiswa full sampai aku selesai. Orang tua baru bilang begini, ternyata adikmu pintar ya. Loh, baru sadar. Selama ini apa yang kalian perkatakan? Jangan kamu pikir perkataanmu tidak penuh kuasa. Kalau kamu memperkatakan, pesimis, memang aku gak bisa. Selamanya kamu gak akan bisa. Selamanya akan tetap begitu. Karena waktu kamu dapat kebenaran, kebenaran itu mau mempengaruhi hidupmu, datang kamu hempaskan, gak bisa. Karena kenyataan datang menyerbu seperti tentara. Kamu gak bisa lihat kebenaran. Sampai seperti itu. Terus harus bagaimana? Terus bagaimana kalau kamu menghadapi orang-orang yang di sana? Yang kalau kamu sudah beritakan kebenaran dia gak dengar. Pergi dari sana. Loh, bukannya kita harus memberitakan Injil kepada mereka yang berdosa, Kak? Benar. Harus memberitakan kepada mereka yang berdosa. Tetap harus. Tetap harus. Tapi kamu ngerti enggak? Ada orang-orang yang memang dia enggak mau dengar. Kalau kamu beritakan firman ke dia, karena dia merasa dia paling benar, itu akan mental tuh. Dan mutiara yang ada padamu itu dianggapnya sampah. Lalu apa yang terjadi? Dia akan berbalik menyerang kamu.
yang kayak babi tadi itu. Dia akan balik nyerang kamu. Allah, mana ada firmannya bilang begitu. Ini loh ini. Dia akan berusaha mengcounter itu. Dia akan berusaha mengcounter itu. Karena apa? Tapi kalau kamu tetap memberitakan firman kepada korporat begini, di sini harus tetap ada iman. Bahwasannya apa? Setidaknya 2 dari berapa orang atau 3 dari berapa orang akan mendengar firman itu. Karena satu hamba Tuhan ngomong, papi pernah sampaikan, saya sedang tidak berkhotbah di antara 5.000 orang. Tapi saya sedang berkhotbah di antara mereka yang haus dan lapar. Itu kalau orang mau terima kebenaran. Coba buka. Matius 13 ayat 25 sampai 30. Matius 13 ayat 25 sampai 30. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Di sini kamu mengerti deh apa? Kebenaran firman harus tetap diberitakan. Baik atau tidak baik waktunya kamu harus tetap beritakan. Waktu kamu menyampaikan korporat seperti ini, beritakan saja. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus begitu ngomongnya. Dia nabur benih gandum. Tapi ada musuh nabur ilalang. Tuhan Yesus bilang, jangan dicabut dulu. Nanti kamu akan cabut gandum-gandum juga. Jangan dicabut. Jangan. Tapi tunggu tumbuh. Tunggu tumbuh. Hei, kamu ada di antara mereka. Kamu pastikan dirimu, kamu gandum atau ilalang. Karena kalau kamu gandum, kamu akan menghasilkan buah. Bulir-bulir gandum kamu akan menghasilkan itu. Berarti ada pertumbuhan di dalam hidupmu. Ada pertumbuhan. Pastikan yang ditanam di dalam dirimu, itu benih kebenaran atau pemberontakan. Karena pada waktunya nanti kamu akan melihat mana orang yang bertumbuh dan mana ilalang yang bertumbuh. Akan ada perbedaan antara gandum dengan ilalang. Dilihat dari dia punya isi. Dilihat dari dia punya isi. Jadi teman-teman, mana yang paling baik? Kamu harus tetap beritakan. Kalau dia one on one, satu orang, kamu beritakan. Enggak baik yang begini. 1 kali, enggak dengar. Beritakan lagi 2 kali. Kalau memang kamu dapati dan dia enggak bisa lagi nih dikasih tahu kebenaran. Ya sudah, menyingkir dari orang itu. Karena nanti waktunya dia datang dan menyesal, baru kamu beritakan kebenaran. Itu. Jangan paksakan karena kamu tidak bisa merubah orang. Kamu tidak bisa merubah orang. Tapi kebenaran yang kamu beritakan oleh karena Roh Kudus itu yang akan mengubahkan. Jadi jangan ambil bagian Roh Kudus. Karena keseringan kita memaksakan di situ. Kita berusaha gimana caranya orang bisa berubah. Gimana caranya orang bisa berubah. Kita hanya bisa mengusahakan hal-hal yang dipercayakan Tuhan. Apa itu? Beritakan kebenaran. Cuman beritakan kebenaran. Tapi untuk mengubah bukan kamu. Karena mungkin bagianmu apa? Menabur. Alkitab bilang, Yohanes bilang begini. Penabur dan penuai akan sama-sama bersuka cita. Kamu cari ayatnya. Penabur dan penuai akan sama-sama bersuka cita. Kamu terlalu terpikirkan seperti yang disampaikan tadi. Kamu lihat orang mengerjakan sesuatu, dia menghasilkan. Oh, pelayanannya. Orang bertobat. Oh, sekolah-sekolah dilawan.
Luar biasa pelayanan anak ini. Kamu nggak tahu kalau ada orang yang pernah nabur di situ dulu. Doa tapi belum terjadi. Tapi mereka sedang memupuk itu. Mereka memperkatakan kebenaran-kebenaran untuk itu. Sama seperti kamu di tempat kamu. Kamu kembali nanti ke kampusmu. Kamu kembali ke keluargamu. Waktu kamu beritakan kebenaran ke teman-temanmu. Mental semua. Dianggap itu semua tidak berguna. Tidak berguna. Tapi firman yang kamu sampaikan itu tidak akan kembali sia-sia. Sekalipun satu goresan itu walaupun kecil, dia akan merobek di sini. Walaupun kecil, dia akan merobek. Lama-lama ada firman lagi nanti, robek lagi. Dibersihkan lagi. Sedikit demi sedikit, terus. Waktu kamu pergi, kamu sudah selesai nabur di hidupnya. Ada orang yang datang, khotbah 2 kali atau doakan dia tiba-tiba, bertobat. Orang mungkin gak lihat kamu yang memberitakan kebenaran. Tapi Tuhan bilang apa? Penabur dan penuai akan sama-sama bersuka cita. Itu. Jangan berhenti untuk mengasihi teman-temanmu. Karena aku mendapati diriku juga di fase itu ternyata. Kenapa? Lebih memilih mengasihi orang yang tidak kita tahu. Ternyata sebenarnya kasih yang palsu itu. Karena kamu gak benar-benar mengasihi. Tapi waktu kamu mengasihi mereka yang kamu tahu kedegilan hatinya. Tidak bisa dididik semuanya. Di situ baru kamu mengerti. Apa kamu benar-benar mengasihi jiwa-jiwa atau tidak. Karena waktu kamu diperhadapkan sama orang lain. Orang baru. Kamu akan bilang, aku sangat mengasihimu. Karena kamu belum tahu kedegilan hatinya. Tapi coba nanti. Kalau kamu sudah tahu kedegilan hatinya. Dia susah diatur, susah diomongkan. Bisa enggak kamu berkata aku masih tetap mengasihimu. Itu sebenarnya yang terjadi di tempatmu. Dan dimanapun kamu berada. Kebenaran harus tetap diberitakan. Baik atau tidak baik waktunya. Orang suka ataupun tidak. Kamu tetap harus memberitakan kebenaran. Amin. Itu dia teman-teman. Tutup Alkitab kita berdoa.